Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, 570 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan saat berada di dalam kandungan ibunya. Dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Beranjak remaja, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu yang menambah keterampilan dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW sering menemani pamannya berdagang ke arah utara dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Pada suatu hari, seorang janda yang bernama Khadijah mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dapat dipercaya dalam perdagangan. Khadijah adalah seorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Muhammad dijanjikan oleh Khadijah akan dibayar 2 kali lipat. Seiring waktu, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, ia menikahi Khadijah, seorang janda yang berusia 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy tersebut tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam Ramadan atau 17 Ramadan 611 Masehi. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dan membacakan surah pertama dari Al-Quran yang disampaikan kepada Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam tersebut kepada masyarakat Mekah secara terbuka. Respon yang ia terima sangat keras dan masif, disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah. Pimpinan Mekah Abu Jahal menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Para pemimpin Quraisy waktu itu juga menentang Muhammad dan banyak pemeluk Islam yang awalnya disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Walau mendapatkan perlakuan tersebut, ia tetap mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Para pengikutnya menyebarkan agama Islam dengan cara berdagang ke negeri Syam, Persia, dan kawasan Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan banyak pengikut dari negeri Parsi yang sekarang disebut Iran. Salah satu yang tercatat adalah Salman Al-Farisi, seorang ilmuwan asal Persia yang kemudian menjadi sahabat Nabi. Pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di Madinah, pemerintahan Khalifah Islam diwujudkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Umat Islam bebas beribadah, sholat, dan bermasyarakat di Madinah. Pada tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah, setelah hijrah ke Madinah, Muhammad berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang. Saat itu, ia bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan, dengan syarat kota Mekah akan diserahkan tahun berikutnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara diam-diam mengajak orang memeluk Islam, mula-mula kepada keluarga, kemudian sahabat. Orang-orang yang memeluk dengan adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, yang kedua kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Ja'id ibnu Haris, dan yang ketiga dari kalangan budak atau Bilal, yang keempat orang tua atau tokoh masyarakat Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah yang bersifat rahasia tersebut, pengikut Nabi bertambah sebanyak 30 orang. Kafilah dagang kaum musyrik Mekah membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sangat berlimpah, yaitu sebanyak 1.000 ekor unta dan 5.000 dinar emas. Harta rampasan perang itu didapat pada saat terjadinya perang Badar. Harta rampasan itu dibagikan kepada penduduk Mekah dan pada saat itu corak sosial masyarakat Mekah dan Madinah sebelum risalah kenabian. Kondisi masyarakat Arab jahiliyah benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan. Berperang adalah tradisi bagi mereka ketika ada yang mengancam kekuasaan dan melukai kehormatan. Corak sosial masyarakat Mekah dan Madinah setelah risalah kenabian. Periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik dan Nabi mempunyai kedudukan tidak hanya sebagai kepala agama, tetapi sebagai kepala negara. Nabi mengajarkan pendidikan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat kepada masyarakat Madinah sebagai negara baru. Adapun titik tekan dari pendidikan tersebut adalah pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju suatu kesatuan sosial dan politik. Pendidikan sosial
dalam kewarganegaraan, pendidikan anak dalam Islam, dan pendidikan pertahanan keamanan dakwah Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.